Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Milkianus Sebere. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan buku kerja selanjutnya, yaitu berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting nomor seperti yang telah di atas. Nomor dari berita acaranya tanggal Senin tanggal 6 Mei kode paket sesuai format yang diberikan, nama paket disesuaikan dengan kop di atas, yaitu jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS, ya, nilai total HPS itu kami gunakan berdasarkan HPS yang kami buat, yaitu nasi kotak 2100 kotak dengan nilai 44.000, total 92.400.000 rupiah. Sedang kudapan atau naik itu dengan jumlah 2100 kotak, nilai 22.500, sehingga berjumlah 47.250.000 rupiah, sehingga total 139.650.000 rupiah. Metode pemilihan yaitu pengadaan langsung. Sedangkan untuk penawaran ini kami melihat dari beberapa sisi evaluasi penawarannya, itu administrasi. Untuk administrasi yang masuk dalam yang lolos dalam penawaran administrasi yaitu CVE. Untuk evaluasi teknis juga kami satu saja untuk CVE, dan evaluasi harga juga CVE, karena berdasarkan skenario pada buku kerja ada 5 penawaran, secara daring 3 dan secara luring 3, atau yang pelaku usaha yang ada di Kota X itu ada 2. Secara daring 3 yaitu CVA nasi kotaknya 50.000 dan 25.000 untuk kudapan, tidak sesuai dengan HPS kami. Sedangkan CVB nasi kotak 45.000, kudapan 28.000 juga tidak sesuai dengan HPS yang kami tawarkan, melampaui nilai HPS. Dan CVC itu 55.000 nasi kotak dan kudapan 25.000, sangat melampaui nilai HPS yang kami tawarkan. Dan dari ketiganya setelah dijumlahkan melampaui pagu yang disediakan, yaitu 140 juta rupiah. Selain itu ada penawaran dari pelaku usaha catering di Kota X, yaitu ada 2, yaitu CVD nasi kotak 45.000, kudapan mineral 300 ml 20.000. Berdasarkan HPS untuk nasi kotaknya tidak memenuhi syarat, karena di sini kami menawarkan 44.000,
Sedangkan mereka menawarkan di sini kami pakai standar 44.000, mereka menawarkan 45.000. Sedangkan kudapan 20.000, nilai HPS kami 22.000. Maka setelah dipertimbangkan, mereka juga tidak bisa masuk tidak lulus dalam evaluasi. Untuk CVE, nasi kotak 40.000, kudapan dan mineral 300 ml 20.000. Kalau untuk CVE, dia di bawah nilai HPS kami. Penawarannya di bawah nilai HPS kami, maka kami meloloskannya. Sehingga dari perusahaan yang kami loloskan ini, dari penyedia yang kami loloskan ini, berdasarkan hasil negosiasi biaya dari nilai penawaran yaitu 126 juta, nilai penawaran terkoreksi juga 126 juta, nilai negosiasi biaya juga 126 juta, yaitu dari total nilai 40.000 penawaran nasi kotak kali 2.100 ditambah dengan 20.000 kudapan dikali dengan nilai 2.100, maka jumlahnya 126 juta. Itulah berita acara dan terakhir penandatanganan oleh pejabat pengadaan. Selanjutnya kita masuk kepada formulir presentasi kami terhadap formulir SPK. Yang pertama kita membuat kop dinas, yang berikut kita membuat kolom. Bagi kolom seperti ini, yaitu seperti di samping kirinya SPK, surat perintah kerja, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X, nomor, tanggal. SPK itu ada nomor, tanggal, nomornya tertera di atas 600 dan tanggal 8 Mei. Nama PPK saya sendiri, nama penyedia CVE berdasarkan hasil evaluasi tadi, maka CVE yang kami tunjuk sebagai penyedia. Terus kita menulis lagi paket pengadaan, yaitu pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Di sampingnya ada surat undangan yang sudah kita keluarkan terdahulu, berita acara pengadaan langsung yang baru saja kita di atas. Sumber dana ini dibebankan atas DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126 juta. 126 juta ini kita ambil dari nilai penawaran dari CVA berdasarkan nilai penawaran 126, nilai penawaran terkoreksi juga dan negosiasi biaya. Setelah melakukan negosiasi biaya juga tetap 126 juta. Maka nilai kontrak yang dipakai, jenis kontrak yang dipakai lump sum, karena kita tahu bahwa kita sudah ketahui karena lump sum bayar sekalian satu kali secara lump sum, karena nilai jumlahnya kita tahu dan nilainya sudah tahu. Jumlah peserta 2.100, maka jumlah makanan dan minuman yang disiapkan itu 2.100 untuk makan siang dan 2.100 untuk kudapan dan snack. Waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari kalender, yaitu pada tanggal 18 Mei dari demikian
SPK dibuat, dan di kolom terakhir kita lakukan penandatanganan, dan saya sendiri sebagai PPK dan Ahmad sebagai Direktur CVE. Syarat selain SPK ada syarat-syarat umum, ada syarat umum SPK. Syarat umum ini yang diatur tentang lingkup dan spesifikasi. Yang pertama itu diatur lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia yang tertuju berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu, ya. Kita harus melihat dalam lingkup spesifikasi, kita melihat beberapa hal, yaitu kuantitas, kualitas, waktu pelaksanaan, dan layanan pengiriman, layanan personel. Layanan pengiriman di sini kita melihat kualitas barang. Kualitas barang itu yang kita inginkan adalah 2.100 porsi atau 2.100 porsi makan siang dan 2.100 porsi kudapan atau snack, dan 88 dus anti air untuk mempacking 2.100 ini sesuai jumlah peserta pada kecamatan masing-masing, yaitu pada 10 kecamatan di kota X. Yang berikut kualitas barang. Kualitas barang ini untuk makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari minum makanan sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, ikan, ayam, sapi halal, sapi yang halal minimal 100 gram, lauk nabati, tempe atau tahu atau bakwan sayur atau perkedel, dan buah itu berupa pisang atau jeruk atau semangka. Sedangkan kudapan dan snack terdiri 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus, dan air mineral ukuran 300 ml dan berupa kemasan box yang tahan air. Kemasan box tahan air ini tadi kita sudah sampaikan di atas bahwa ada 88 dus anti air itu, bahwa untuk setiap, kita mengharapkan untuk setiap kecamatan dengan jumlahnya masing-masing dapat termuat semua di dalam 88 dus tersebut. Waktu pelaksanaan tanggal 18. Layanan pengiriman dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan. Artinya pengiriman makanan atau makanan sudah tiba di lokasi itu pada saat 30 menit sebelum jam kudapan atau jam makan siang. Yaitu untuk kudapan itu dalam skenario itu jam 10 pagi, maka jam 9.30 sudah harus berada di lokasi, dan untuk makan siang itu jam 12, maka jam 11.30 makan siang sudah ada di lokasi. Layanan personil 1 orang petugas catering standby saat pembagian makan siang ataupun kudapan snack di setiap lokasi di 10 kecamatan. Ini kita sangat mengharapkan untuk pihak rekanan dapat menyiapkan 10 orang petugas untuk 10 tempat, 10 lokasi kegiatan, yaitu di 10 kecamatan. Berikut adalah 3 hukum yang berlaku. Keabsahan interpretasi pelaksanaan didasarkan pada harga SPK, harga perhitungan keuntungan, beban pajak, dan biaya biaya. Ini sudah dilakukan berdasarkan hasil negosiasi harga, maka disetujui dengan harga 126 juta
sudah diperhitungkan semua, rincian SPK, rincian tercantum dalam daftar kuantitas harga ya. Hak kepemilikan PPK berhak atas kepemilikan semua barang ya. Membantu optimalisasi ya, benar, hak ini hak kepemilikan. Terus cacat mutu, PPK memeriksa setiap hasil ya, ini menjadi persoalan penting untuk kita untuk melihat berdasarkan kuantitas dan mutu kualitas dari barang itu. Dan juga hak penyedia untuk menyajikan pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Perpajakan, penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak yang dibebankan. Dan untuk poin ke-8, pengalihan dan atau subkontrak. Di sini penyedia dilarang untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan sebagian seluruh pekerjaan. Artinya kita mau melihat keabsahan, keaslian, kekhawatiran kita mensubkontrakkan, kita menyetujui untuk mensubkontrakkan pekerjaan itu, takut kekhawatiran kita jangan sampai sebentar tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa sudah kita sepakati. Maka kita minta kita hanya bisa mengenal satu kontrak, tidak mengenal kontrak per lain selain CVE. Jadwal SPK berlaku efektif tanggal dan penandatangan oleh para pihak. Waktu pelaksanaan ya 10 asuransi. Pilihannya asuransi ya, penanggung jawab dan risiko, penyedia ya melindungi beban itu ya sudah, kehilangan atau kerusakan peralatan atau pada penyedia, dan personal, cedera tubuh itu terhitung ya. Di situ potensi risiko yang timbul itu terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, seperti yang terjadi di kota C, di kecamatan C, bahwa ada keterlambatan. Menyajikan makanan siang di kecamatan C, keterlambat sebagai C, tidak terpenuhi aspek layanan dan aspek mutu. Ini juga seperti yang terjadi di kota I dan J, di mana tidak terdapat petugas catering yang standby seperti yang kita sudah. Untuk mitigasi risiko, maka kita minta penyedia untuk menyiapkan 10 orang petugas catering yang standby di 10 kecamatan sebagai lokasi kegiatan untuk memastikan kudapan atau snack dan makanan siang tersedia di lokasi sesuai waktu yang ditetapkan. Meminta penyedia untuk memperhatikan identitas dan jadwal bagi setiap petugas standby dan persiapan lebih matang dalam hal mengidentifikasi lokasi agar tidak terjadi keterlambatan. Meminta menyediakan sumber daya manusia, kendaraan, dan konsumsi cadangan guna mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Pengawas dan pemeriksa, PPK melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Laporan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pekerjaan dan rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan. Waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban memulai pelaksanaan pekerjaan. Serah terima pekerjaan itu dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%. Ya, selesai baru dilakukan serah terima.
penyedia mengajukan secara tertulis kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Oke. Selain itu, jaminan beban dan cacat mutu, PPK dibantu tim staff untuk menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditentukan cacat mutu selama pelayanan pekerjaan. Tadi kita menyampaikan hal-hal yang tadi seperti kita temukan di lapangan tadi, sampaikan perubahan SPK apabila ada, itu penghentian dan pemutusan SPK, dan terjadi keadaan kahar dan lain-lain. Ini situ kalau untuk pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan serta laporan hasil pekerjaannya. Kalau setelah selesai pekerjaan, penyedia harus mengajukan tagihan atau memberikan laporan bahwa pekerjaan telah selesai dan memohon untuk dilakukan pencairan 100%. Yang berikut, penyedia pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus. Setelah permohonan masuk, PPK bisa memproses untuk melakukan pembayaran. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada. Kalau ada pajak, ya pajak sudah pasti untuk dipotong, dan pembayaran harus, dan apabila ada kesalahan kita melakukan denda. Pembayaran terakhir harus dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan BST berita acara serah terima. Dalam kurun waktu pengajuan permintaan pembayaran, penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada penjabat penandatanganan SPM. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan bila hendak pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi. Penyelesaian perselisihan, kalau dalam pelaksanaan kegiatan ada perselisihan, maka PPK dan penyewa wajib untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul. Jika perselisihan tidak diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan negeri. Berikut larangan pemberian komisi. Demikian penyampaian kami, presentasi kami terkait berita acara hasil pengadaan langsung dan SPK. Ini dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.